Ini adalah pemain yang menurut gue memang sudah gajinya terlalu besar, sudah jadi beban, tetapi gue sangat berharap dia bertahan sih. Kita tidak punya pemain selevel Arturo Vidal di Inter saat ini. Alexis Sanchez menurut gue juga masih di bawah Vidal. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Tidak terasa, 2 hari lagi akan menjadi partai perpisahan bagi banyak pemain. Tetapi menurut gua ada 4 pemain yang paling layak untuk diberikan salam perpisahan. Tentu saja Andrea Ranocchia, pemain yang pernah digadang-gadang sebagai penerus Marco Materazzi, kapten masa depannya Inter. Kemudian Matias Vecino, pemain yang gue suka banget karakteristiknya, tinggi, terus punya daya jelajah, jago sundul, itu idola gue banget deh pemain yang kayak gini-gini. Terus tentu saja dua tandem, Arturo Vidal dan Alexis Sanchez. 4 pemain ini yang layak kita berikan salam perpisahan hangat. Kenapa gue bilang paling layak? Karena masih ada Caicedo. Ya, Caicedo belum memberikan sumbangsi apa-apa. Kemudian Kolarov juga belum memberikan sumbangsi apa-apa walaupun dia menjadi bagian dari tim Scudetto kita. 4 pemain ini yang paling besar kemungkinan nanti main di laga lawan Sampdoria hanya Vidal dan Alexis Sanchez. Sementara Ranocchia dan Vecino entahlah. Tetapi kalau nanti situasinya Milan katakan udah unggul 3 gol gitu ya melawan Sassuolo di pertengahan babak, atau menit 70 Inter dirasa sudah lepas pertandingan, gue rasa Ranocchia akan dimainkan. Vecino memang bebas transfer, akhir-akhir ini banyak cedera sehingga kemungkinan besar tidak diperpanjang. Sementara Ranocchia belum ada isu, dia juga habis kontrak. Dia kayak bukan soal dia sering cedera atau segala macam, kayaknya memang Inter butuh upgrade untuk backup di posisi center back. Sementara Vidal dan Alexis Sanchez isunya adalah gaji yang terlalu besar, tidak sebanding dengan kontribusi. Alexis Sanchez sama Vidal nih kayaknya kontraknya masih sampai 2023 deh. Jadi dia sistemnya terminasi, gue baca Inter akan menggelontorkan 6 juta untuk pesangon. Oke, gue baca satu-satu deh. Andrea Ranocchia saat ini berusia 34 tahun, tingginya 195, memang posturnya Materazzi banget. Cuma beda ya, kalau Materazzi kan yang bengal, sangar, gerbak-gerbuk. Kalau Andrea Ranocchia tipikal yang flamboyan, tapi sayang performanya tidak sesuai yang diharapkan. Dia cenderung lambat juga sih pergerakannya, memang bukan, kalau di Serie A mungkin dia juga bukan level 1 atau level 2 back kali ya, masih masuk level yang tengah-tengah lah dia. Dia agak beruntung karena bermain di tim papan atas. Kalau kayak dibandingkan Acerbi, menurut gue lebih bagus Acerbi sih di peak performance-nya ya, di sama-sama di titik puncak permainan masih lebih bagus Acerbi. Gue nggak tahu kenapa Ranocchia karirnya bisa drop banget gitu ya dibandingkan potensinya. Oke, balik lagi. Ranocchia bermain 225 kali, 14 gol, 5 assist, total 57 kartu kuning. Terus 2 kali kartu kuning, terus kartu merah gitu ya. Kartu merah yang diawali kartu merah karena 2 kali kartu kuning, dan hanya 1 kali kena kartu merah selama di Inter. Gila ya, luar biasa banget. Saking nggak pernah nekel apa gimana nih Ranocchia? Kalau teman-teman ada hal yang teman-teman ingat tentang Ranocchia, kalau gue yang dia ngegolin setengah salto itu kapan ya? Kalau dari Ranocchia, gue penyelamatan dia lawan Munchen kali ya, waktu di Liga Champions setelah kita treble tuh, waktu masih ada Sneijder, masih ada Eto'o. Itu mungkin yang paling gue ingat penyelamatannya Ranocchia saat itu. Kalau teman-teman apa momen emasnya Ranocchia yang teman-teman masih ingat? Kemudian Matias Vecino, kalau gue Matias Vecino sangat disayangkan akhir-akhir ini tiba-tiba menjadi sering banget cedera. Mungkin faktor pintus kali ya, padahal daya jelajahnya tinggi, terus usianya sekarang 30 tahun. Sebetulnya ini banget sih, pemain yang pas banget untuk backup Barella, selain posisinya sama ya, box to box midfielder, tapi dia punya karakteristik yang berbeda, yang lebih bisa nusuk ke kotak penalti, nyundul gitu ya. Kalau Barella kan yang di luar kotak penalti nge-shoot gitu. Jadi sebetulnya pas banget kalau kita nyari
gelandang box to box yang tipikalnya kayak Vecino untuk rotasi sama Barella dibandingkan Fratesi yang tipikalnya sama persis. Kalau bisa Sergei Milinkovic-Savic sih ya luar biasa, cuma duit kita kayaknya nggak sanggup. Vecino dibeli dari Fiorentina. Nah, ini lagi-lagi nih. Market value-nya saat itu 13 juta. Kita belinya 24 juta, teman-teman. Hampir 2 kali lipatnya. Ini Inter punya kecenderungan sebelum zamannya Marotta, beli pemain tuh dengan harga yang terlampau berlebih. Di Inter dia total bermain 127 kali. Banyakan dia apa Ranocchia tadi ya? Ranocchia itu 225. Oh, banyakan Ranocchia. Total 127 kali, 13 gol, 7 assist. Momen paling emas tentu saja gol ke gawang Lazio. Dia salah satu pemain yang titik balik Inter mulai bisa bersaing di Serie A di eranya Spalletti. Dia vital banget. Kalau teman-teman apa nih momen emasnya Vecino yang teman-teman paling ingat? Sekarang kita ke Arturo Vidal. Arturo Vidal ini udah mulai eranya Marotta. Market value-nya saat itu 11 juta. Kita dapatnya free transfer tapi gajinya sangat melonjak. Gue suka banget Vidal. Ini adalah pemain yang menurut gue memang sudah gajinya terlalu besar, sudah jadi beban. Tetapi gue sangat berharap dia bertahan sih. Kita tidak punya pemain selevel Arturo Vidal di Inter saat ini. Alexis Sanchez menurut gue juga masih di bawah Vidal. Vidal pernah main di Barca, di Munchen, di Juve. Dibandingkan dengan Alexis Sanchez ya, dia pernah mainnya kan cuma di Barca sama Arsenal MU ya. Maksudnya pengalamannya Liga Championnya juga lebih pengalaman internasionalnya lebih hebat Vidal sih menurut gue dibanding Alexis Sanchez. Dan ketika di pinggir lapangan dia sering interaksi, ngasih instruksi, ngasih semangat dibandingkan Alexis Sanchez yang cuek. Jadi dia adalah pemain yang ya memang udah beban, tapi gue paling berharap dia nggak keluar sih. Teman-teman ada nggak sih pemain yang kayak gitu yang sebetulnya gue tahu ini udah beban banget, performnya udah nggak sesuai dengan gajinya, tapi gue nggak pingin dia dijual. Kalau gue waktu itu kayak zaman Raja Nainggolan tuh sebelah, udahlah jelek nggak jelek, udah mendingan dia bertahan aja jadi pemain cadangan, ntar bagus gitu, masih lebih mending. Tapi manajemen punya rencana yang berbeda. Arturo Vidal di Inter bermain hanya 70 kali, 4 gol, 6 assist, tapi lawan Liverpool dia perform. Di saat-saat genting lawan Juve dia juga bagus banget. Kemudian Alexis Sanchez pertama dipinjem oleh Inter. Saat itu nilainya 35 juta tapi dipinjam oleh Inter, hebat banget. Terus dengan harga 16 juta dia free transfer. Marotta emang the best banget untuk urusan membeli pemain ini, canggih banget. Alexis Sanchez total sudah bermain 109 kali, lebih banyak dibandingkan Vidal. 20 gol, 23 assist, gila 20 gol, 23 assist, banyak banget. Hampir 50, berarti hampir setengahnya tiap 2 pertandingan dia ngasih 1 gol atau kalau enggak 1 assist. Luar biasa banget Alexis Sanchez. Momen paling gue inget kartu merah lawan Liverpool yang membuat gue agak drop, teman-teman. Ya tentu saja kita harus berterima kasih ke Alexis Sanchez soal soal kemarin Piala Super Italia dia ngegolin di detik-detik terakhir, itu juga harus kita apresiasi. Ini 4 pemain yang menurut gue layak diberikan perpisahan hangat. Teman-teman punya pengalaman atau memori hangat, memori emas tentang 4 pemain ini, silahkan di kolom komen tanpa mengurangi rasa hormat loh. Gue nggak ngebahas Kolarov, Caicedo, siapa lagi sih pemain yang punya potensi di atas 50% bakal dilepas. Kiper Handanovic kayaknya bakal lanjut. Sisi kanan, backnya dulu 3. Danilo diperpanjang. Dufray masih nunggu ada tawaran apa enggak. Di Marco sama Bastoni juga masih belum jelas, walaupun ditawar Manchester City. Di Marco ada kemungkinan untuk sebagai alat barter. Di kanan Darmian Dumfries juga aman. Barella, Dumfries nunggu ada tawaran yang menggiurkan. Barella, Calha, Brozo juga pasti aman. Gagliardini, dia punya saham di Inter. Sisi kiri Perisic juga masih ada kemungkinan bertahan. Di sisi depan yaitu Alexis Sanchez dan Caicedo. Jadi memang udah nggak ada pemain lain selain pemain-pemain yang gue sebutin ini ya, yang punya potensi 50% bakal dilepas. Untuk Kolarov, Caicedo nggak gue bahas karena kontribusinya kurang. Dan 4 pemain ini punya kemungkinan main lawan Sampdoria menjadi partai terakhir mereka. Teman-teman, ada komentarnya sekali lagi untuk 4 pemain ini?
Sekian dulu cerewetan dari gua. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sehat selalu. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.